Maksud hati Fadlizon nyinyir ke Jokowi, malah Anies yang kena. Ditulis oleh Ayas di sewar.com. Saya sebenarnya termasuk orang yang kurang setuju dengan kebijakan pemerintah melarang mudik. Apalagi di satu sisi menerima kedatangan WNA ke Indonesia. Tidak masalah menerima kedatangan WNA, namun rakyat juga jangan dipersulit dan ditekan terus-menerus. Sudah 2 kali mudik dilarang, nyatanya tidak terlalu signifikan terhadap penanganan COVID-19. Rakyat juga sudah lelah gerakannya dibatasi oleh PSBB dan PPKM. Lagi pula, saya yakin rakyat Indonesia sudah bisa beradaptasi dengan COVID-19. Sudah mentradisikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin hari juga semakin menurun. Tanggal 14 Mei saja, kasus positif COVID-19 hanya bertambah sekitar 2.000 lebih kasus. Namun, ketika Fadlizon nyinyir dengan kebijakan pemerintah melarang mudik dan membiarkan WNA masuk ke Indonesia, bukan berarti saya sepakat dengan Fadlizon, sebab saya sudah paham rekam jejak Fadlizon. Apapun kebijakan pemerintah pasti akan diprotes dan dinyinyiri oleh Fadlizon. Hobi Fadlizon memang nyinyir ke pemerintah. Fadlizon ingin menampilkan diri sebagai oposisi yang idealis. Kali ini Fadlizon bermaksud nyinyir ke pemerintah soal kebijakan larangan mudik. Tujuannya jelas, hanya ingin menyerang Presiden Jokowi, tidak lebih. Namun, jatuhnya malah Anies yang kena nyinyiran Fadlizon. Sebelumnya dikabarkan bahwa Fadlizon mengkritik adanya rombongan WNA asal Cina ke Indonesia. Padahal, masyarakat Indonesia sendiri tengah menjalani larangan mudik Lebaran. Fadlizon menyebutkan, pada hari raya Lebaran tetap aja ada WNA yang masuk ke Indonesia. Ia mempertanyakan kedatangan mereka. Ini rombongan WNA Cina berdatangan terus tanpa henti bahkan di hari Lebaran. Mau kerja atau migrasi menetap di negeri ini? Tulis Fadlizon melalui Twitter @Fadlizon. Ia juga mengungkapkan rakyat Indonesia mau mengunjungi orang tua dan ziarah ke makam pun tak bisa dilakukan. Sementara WNA dibiarkan masuk ke Indonesia. Sementara kita mau ziarah kubur pun tak bisa, tulis Fadlizon. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kedatangan warga negara asing asal Cina ke Indonesia belum lama ini menimbulkan amarah dan kecemburuan sosial di tengah pelarangan warga lokal untuk mudik Lebaran tahun ini. Namun, premis-premis yang digunakan oleh Fadlizon sebenarnya justru menyerang Anies. Fadlizon membuat premis WNA diperbolehkan masuk Indonesia, tapi rakyat Indonesia mau bertemu orang tua dan ziarah kubur saja tidak bisa. Premis ini sebenarnya menyerang Anies sebab gubernur yang terang-terangan melarang ziarah kubur adalah Anies. Sebelumnya dikabarkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang warganya untuk ziarah kubur selama tanggal 12 hingga 16 Mei untuk mengantisipasi kerumunan yang mungkin terjadi di tempat pemakaman umum. Kegiatan ziarah kubur ditiadakan mulai tanggal 12 Mei sampai dengan hari Minggu 16 Mei, kata Anies usai rapat koordinasi bersama Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, serta sejumlah kepala daerah di wilayah Jabodetabek di Jakarta, Senin. Tidak hanya di Jakarta, seluruh pemakaman yang ada di wilayah penyangga ibu kota juga bakal ditutup selama periode waktu tersebut. Seluruh pemakaman di Jabodetabek akan ditutup dari pengunjung untuk ziarah, ujarnya di balik kota. Kebijakan Anies melarang ziarah kubur untuk mencegah pandemi COVID-19 ini memang unik, sebab sejak dulu pemerintah pusat tidak pernah membuat kebijakan seperti ini. Pemerintah daerah lain juga tidak membuat kebijakan seperti ini. Mungkin karena ziarah kubur dianggap tidak menimbulkan kerumunan berbahaya yang bisa menularkan COVID-19 sehingga tidak perlu dilarang. Waktu ziarah kubur juga bebas dan bisa dilakukan sendiri-sendiri. Berbeda dengan salat Id yang bisa menimbulkan kerumunan yang sangat besar, dilakukan satu waktu dan juga berjamaah. Kebijakan aneh Anies ini sontak mendapat kritik dari PWNU DKI Jakarta. Sebab, pemerintah pusat juga tidak melarang ziarah kubur. Di saat yang sama, mal dan tempat wisata justru tidak ditutup oleh Anies. Padahal, ziarah kubur punya manfaat yang banyak, bisa menjadi refleksi bagi masyarakat agar ingat kematian. Artinya, menurut Fadlizon, kebijakan Anies melarang ziarah kubur sungguh keterlaluan. Dan nyinyiran Fadlizon secara tidak langsung mengenai Anies, sebab hanya Anies yang melarang ziarah kubur. WKWKWK. Bobby fix taklukan Edi, ditulis oleh Ayas di sewar.com. Perseteruan Bobby selaku wali kota Medan dengan Edi selaku gubernur Sumatera Utara akhirnya fix dimenangkan oleh Bobby. Bobby akhirnya benar-benar bisa menaklukkan Edi. Bagaimana proses Bobby berhasil menaklukkan Edi? Berikut runtutannya. Sebelum Bobby resmi menjadi wali kota Medan,
Nampaknya belum ada yang berani mengkritik atau memprotes Edi selaku Gubernur Sumatera Utara. Edi benar-benar tampil sebagai gubernur galak yang suka marah-marah kepada siapapun, terutama bawahannya, jika membuat hatinya tak senang. Kebetulan saat itu rata-rata hanya diam ketika Edi marah-marah. Awal-awal menjabat wali kota Medan, Edi masih menganggap Bobi sama seperti yang lain, yang takut jika dimarahi oleh Edi. Apalagi, Bobi masih sangat muda. Namun, siapa sangka, karena sebuah persoalan, akhirnya Edi tahu watak dan karakter asli Bobi, yang ternyata bisa lebih galak darinya. Perseteruan diawali dari protes Bobi ke Edi Rahmayadi karena merasa tidak dilibatkan, tidak diberitahu, serta tidak diajak berkoordinasi soal lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri. Menurut Bobi, Pemprov Sumatera Utara menentukan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri di Medan, namun tak berkoordinasi dengannya. Persoalannya adalah Bobi merasa tidak diberitahu sebelumnya, atau tidak ada koordinasi dari Pemprov Sumatera Utara dengan Pemkot Medan terkait tempat yang akan dijadikan lokasi karantina WNI yang baru tiba dari luar negeri. Maka kemudian dia protes kepada Edi kenapa dirinya tidak diberitahu atau diajak koordinasi terlebih dahulu. Mendapat protes dari wali kota Mendapat protes dari wali kota baru yang masih sangat muda, Edi Rahmayadi naik pitam dan merasa tidak terima. Memangnya Bobi itu siapa sampai berani protes ke dia? Begitu mungkin, pikir Edi. Edi sempat memberikan ultimatum kepada Bobi agar jangan membuat dirinya marah. Edi mengaku heran Bobi tak mengetahui lokasi karantina tersebut. Sebab, Edi merasa sudah berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Kota Medan, yakni PLH Kepala Dinas Kesehatan Medan, Syamsul Nasution, yang sempat hadir dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Akhirnya Edi memilih menyerah dan tidak memperpanjang perseteruan dengan Bobi. Kadis Kominfo Sumatera Utara Irman Umar menyebut tidak ada masalah antara Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Hubungan keduanya saat ini sedang baik-baik saja. Irman Umar sempat mengarang cerita bahwa Edi telah teleponan dengan Bobi. Padahal hal itu dibantah oleh Bobi. Menurut Bobi, dirinya tidak teleponan dengan Edi. Kesimpulannya, Edi tak ingin memperpanjang perseteruan dengan Bobi. Puncaknya adalah saat hari Lebaran, di mana Bobi bersama istrinya Kahiyang berkunjung ke rumah dinas Edi. Hari itu menjadi bukti bahwa Bobi benar-benar menaklukkan Edi. Edi mengaku menerima kunjungan Wali Kota Medan Bobi Nasution di rumah dinas. Kehadiran Bobi dan Kahiyang Ayu dalam suasana Lebaran 2021. Hal itu diungkap Edi melalui akun Instagram resminya @edi_rahmayadi, Jumat 14 Mei 2021. Edi menyebut keluarganya dan keluarga Bobi sudah dekat sejak dulu. @BobiNST beserta @Ayang Kahiyang hadir di rumah dinas. Tidak hanya sekedar mitra dalam pemerintahan, tapi juga bagian dari keluarga. Jadi memang keluarga saya dengan keluarga Bobi sejak dulu dekat, dan alhamdulillah sampai saat ini masih saling mengunjungi, tulis Edi. Edi juga mengucapkan selamat lebaran kepada Bobi dan keluarga. Selamat berlebaran untuk Bobi Nasution bersama keluarga. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat mengabdi kepada masyarakat Kota Medan, tulisnya. Kunjungan Bobi ke Edi menunjukkan bahwa Bobi benar-benar sudah mampu berpikir dewasa. Dia sama sekali tidak menganggap perseteruannya dengan Edi sebagai suatu masalah. Meskipun dia sempat memprotes Edi, tapi dirinya sama sekali tidak membenci Edi. Dia tetap menghormati Edi sebagai atasannya. Sikap mulia Bobi benar-benar membuat Edi tak berdaya. Edi yang biasanya suka marah-marah, benar-benar dibuat tak berkutik oleh Bobi sampai kemudian Edi membuat pengakuan kalau dirinya dengan Bobi sudah dekat sejak lama. Luar biasa, Bobi sama sekali tidak pernah membuat pengakuan apapun dengan Edi. Bobi tak pernah mengaku hubungannya baik-baik saja dengan Edi. Bobi juga tak pernah mengaku ada kedekatan dengan Edi. Dari sini terlihat siapa yang lebih superior, siapa yang inferior, siapa yang menaklukkan, siapa yang ditaklukkan. Fix, Bobi pemenang. Fix, Bobi pemenangnya.